Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Roberto Wage. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Puji kuasa Tuhan pencipta semesta, lautan langit gunung pun diatur olehnya. Puji kebajikannya, lengkaplah dunia diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Ya Tuhan, seluruh dunia berisi karya-Mu, di mana-mana tertera buatan tangan-Mu, kembang yang indah di kebun, cerminan hikmat-Mu. Oleh-Mu langit pun mendung dan topan menderu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita dalam ibadah minggu pagi ini. Firman Tuhan tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat 7 yang memberitakan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka, yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jemaat, terimalah salam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai seluruh makhluk diberi asuhan kasih-Nya. Kemanapun kita pergi, Tuhan disitulah, tangan-Nya lah
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa kami demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Yesus tebuslah segenap dosaku, ku rindu Kau tinggal terus di hatiku, menyerahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah jadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Yesus, sekarang tolong diriku, supaya berpaut tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih, basuhlah jadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18, yang memberitakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat, berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Syukur kepada Tuhan. Amin. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat dirempuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun labuh, meskipun orang yang kecil telah menjauh dan terkabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Mari kita berdiri. Dan bersama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam surat 2 Korintus pasal 5. Ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan yang ke-18. Ayat 17 saya akan bacakan. Jemaat membaca ayat yang ke-18. Saya memulai dengan ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat yakin dan percayalah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hanya Kau yang maha suci, hanya Kau yang maha tinggi, ya Yesus Mesias Tuhan kami, beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan untuk itu mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga,
Engkau Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan. Di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menuntun dan memimpin seluruh perjalanan hidup kami, sehingga pada saat ini di jam ini, kami boleh kembali lagi bersekutu di dalam rumah-Mu yang kudus dan suci. Kami menyanyi untuk memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan, atas segala karya dan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca Alkitab, yang di dalamnya terkandung akan firman-Mu. Dan dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan untuk kami kerjakan dan kami lakukan. Pakailah kami para presbiter untuk senantiasa memberitakan dan menyampaikan kebenaran firman, serta mampukan kami dalam hikmat-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab pada jam ibadah pagi ini terambil dari Yesaya pasal 56 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Pada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak laki-laki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memilih memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang
Aku akan menghimpun orang kepadanya. Aku akan menghimpun orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berita firman Tuhan yang akan diberitakan kepada kita pada saat ini, sebagaimana yang sudah dibacakan dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, memiliki judul perikop keselamatan adalah bagi semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalani hidup ini, setiap orang dalam segala sesuatu yang ia yakini dan ia imani, maka ada banyak kelompok orang yang mengklaim bahwa mereka lah yang akan diselamatkan. Tetapi memang dunia ini terbagi dengan dua kelompok besar, adalah mereka yang memiliki keyakinan dan iman, lalu kemudian dalam keyakinan itu mereka meyakini mereka akan diselamatkan. Kelompok yang lain juga terbangun satu kelompok yang memahami bahwa tidak ada itu keselamatan, tidak ada itu kehidupan setelah kematian. Orang hidup, mati, selesai, tidak ada soal lagi. Yang di dalamnya juga ada pemahaman bahwa orang mati, lalu kemudian ada kehidupan yang akan datang, reinkarnasi. Dan kehidupan ini tidak akan pernah berhenti. Ini realitas yang ada di dalam dunia ini. Kita bicara dalam satu kelompok orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki keyakinan. Dan mengklaim bahwa di antara mereka dengan berbagai keyakinan dan iman percaya yang mereka miliki, bahwa masing-masing orang memikirkan akan keselamatannya berdasarkan pada ajaran agamanya masing-masing. Tetapi hari ini kita diperhadapkan dengan satu teks yang menyatakan keselamatan adalah bagi semua orang. Apa maksud daripada firman yang diberitakan kepada kita saat ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat kembali ayatnya yang pertama. Di sana tertulis, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Sampai di situ. Latar belakang daripada teks ini adalah kehidupan bangsa Israel dalam masa pembuangan di tanah Babilonia, tanah Babel. Mereka hidup bertumbuh di sana dalam status sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak. Tidak sedikit di antara mereka yang kehilangan pengharapan. Tidak sedikit di antara mereka yang merasa tidak ada lagi masa depan. Tetapi tidak sedikit juga di antara mereka yang tetap berpengharapan bahwa pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan suatu ketika dan suatu hari. Ini realitas yang ada, dan pada akhirnya melalui Nabi Yesaya, Allah mengutusnya dan memberitakan bahwa sebentar lagi akan datang keselamatan. Jadi catatan yang pertama dari ayat Alkitab ini adalah hal ini berbicara tentang keselamatan pembebasan Israel seutuhnya dari tanah pembuangan di Babel. Sehingga mereka tetap berpengharapan bahwa keselamatan itu memang benar-benar ada. Satu ketika mereka akan dibebaskan, dilepaskan dari perbudakan dan perhambaan yang mereka alami di tanah Babel. Dan ini disampaikan, diberitakan kepada mereka. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keselamatan yang dimaksud di sini adalah keselamatan yang seperti apa? Ini yang kita dalami. Kalau kita lihat di sana dalam kalimat sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku.
kata keselamatan dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab asli Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, tertulis dengan kata Yeshuah, yang memiliki dua arti. Ada banyak arti, tetapi yang paling mendekati dalam konteks ini adalah dua arti. Yang pertama yaitu pembebasan. Yeshuah, pembebasan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari tanah pembuangan, pembebasan dari perhambaan, pembebasan dari perbudakan. Tuhan beritakan kepada mereka melalui Nabi Yesaya, tidak lama lagi engkau akan mengalami pembebasan dari perhambaanmu di tanah Babel. Itu yang pertama janji Tuhan. Tuhan juga bukan hanya menjanjikan tentang pembebasan secara fisik, tetapi juga kata Yeshuah itu hendak menjelaskan akan kesejahteraan. Artinya bahwa Tuhan bukan hanya membebaskan mereka dari tanah perbudakan, tetapi juga Tuhan akan membangun satu kehidupan perekonomian kepada bangsa Israel sehingga mereka akan hidup sebagai sebuah bangsa yang sejahtera, makmur, dan Tuhan menjamin akan kehidupan ekonomi mereka. Jadi dua hal itu Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Yang pertama, dia katakan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dibebaskan, bahwa mereka juga akan mengalami kesejahteraan. Itu janji Tuhan kepada mereka setelah sekian lama mereka hidup di tanah pembuangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, janji ini kepada orang Israel yang pertama disampaikan dengan satu catatan penting di dalam ayat yang kedua. Mari kita lihat sama-sama. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Sampai di situ. Jadi bagian firman Tuhan ini mau mengatakan benar berita keselamatan itu, pembebasan dan kesejahteraan itu diberitakan kepada orang-orang Israel. Tetapi Tuhan katakan lebih spesifik adalah kepada mereka yang mau memelihara hari Sabat, kepada mereka yang mau melakukan ketetapan hukum dan ajaran-ajaran Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada mereka semua karena apa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang-orang Israel ini dibuang di tanah pembuangan oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak setia dengan hukum, ajaran, dan ketetapan Tuhan. Mereka melanggar apa yang Tuhan nyatakan di dalam hukum Taurat. Mereka berbalik meninggalkan Allah. Mereka mengkhianati Tuhan Allah mereka. Dan mereka menyembah ilah-ilah lain. Dan menjalani kehidupan mereka dengan berbagai perbuatan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya ketika Tuhan akan membebaskan mereka, Tuhan mengingatkan. Yaitu adalah kepada mereka yang mau memelihara hari Sabat. Artinya adalah kepada mereka yang mau benar-benar datang beribadah kepada Allah. Bagi orang Israel, waktu beribadah itu adalah Sabat. Dan Sabat itu berbicara tentang bagaimana umat datang beribadah kepada Allah. Bagaimana umat menghentikan semua kegiatan, aktivitas di dalam hidupnya. Benar-benar satu hari itu mereka serahkan diri mereka untuk hidup datang kepada Allah, beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah katakan kepada mereka yang memelihara hari Sabat, mereka yang akan mengalami pembebasan dan kesejahteraan. Kepada mereka yang juga melakukan berbagai ketetapan dan hukum-hukum Allah, artinya setia di dalam melakukan perintah-perintah Allah, kepada mereka juga akan mengalami pembebasan dan kesejahteraan. Dan Tuhan janjikan itu kepada orang-orang Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah hanya kepada orang Israel keselamatan itu diberitakan? Di awal tadi sudah dikatakan bahwa keselamatan adalah bagi semua orang. Lalu kemudian di ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat menjelaskan akan hal itu. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sampai di situ dulu.
Ada mereka orang-orang Israel yang dikenal dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Mereka adalah bangsa yang dibentuk dan dibangun oleh Allah dari seorang yang bernama Yakub. Dan janji Tuhan itu berlaku sejak Tuhan mengatakan kepada Abraham, keturunan akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Terbangunlah suatu bangsa ini yang adalah umat kepunyaan Allah. Tetapi realitasnya, manusia bukan hanya mereka. Ada juga orang-orang yang lain yang bukan keturunan dari Israel. Ada juga mereka orang-orang yang dalam realitas kehidupan keseharian mereka eksis dan mereka ada. Pertanyaannya adalah kalau Israel dijaminkan keselamatan itu, bagaimana dengan mereka? Lalu Allah katakan dalam firman-Nya, janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Seolah-olah dalam keselamatan itu mereka berada dalam posisi terdiskriminasi, terpinggirkan. Tetapi lewat ayat 3 ini mau dijelaskan, Tuhan tidak hanya memberitakan dan menyampaikan keselamatan itu bagi Israel, tetapi juga Tuhan memberitakan dan menyampaikan keselamatan itu kepada orang-orang di luar Israel. Itu sebabnya sekali lagi Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul keselamatan adalah bagi semua orang. Tetapi kepada orang yang seperti apa yang Tuhan maksudkan yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Sama dengan orang-orang Israel ketika Tuhan Allah katakan adalah mereka yang mengalami pembebasan dan kesejahteraan, yang memelihara hari Sabat, yang melakukan ajaran dan ketetapan hukum-hukum Tuhan. Sama di ayatnya yang keempat Tuhan katakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang pada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku. Maka tanda peringatan dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Itu janji Tuhan kepada mereka. Adalah kepada mereka 1 ayat 4 mengatakan, yang memelihara hari Sabatku. 2, yang memilih apa yang ku kehendaki, yang berpegang pada perjanjianku. Jadi rupa-rupanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kepada orang yang di luar Israel pun Tuhan janjikan keselamatan itu. Asalkan mereka juga mau beribadah kepada Tuhan Allah. Asalkan mereka juga mau melakukan segala ketetapan, hukum, dan perintah Tuhan. Asalkan mereka juga berpegang pada perjanjian yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Keselamatan itu dianugerahkan kepada semua manusia. Bapak Ibu, hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah realitas yang sama. Bahwa tidak sedikit di antara kita juga mengalami dalam satu situasi tertentu. Kalau pada masa lalu Israel berada di tanah perbudakan, perhambaan, mereka memiliki pergumulan, mereka memiliki persoalan. Dan hari ini pun, tidak sedikit di antara kita yang diperhadapkan dan hidup di tanah penderitaan, di tanah pergumulan, di tanah persoalan. Bermacam bentuk pergumulan dan persoalan itu datang dalam hidup kita. Apakah itu pergumulan sebagai seorang pekerja? Ataukah dia melakukan pekerjaan itu tetapi dia menyadari bahwa apa yang saya miliki hari ini, pendapatan yang saya miliki hari ini tidak cukup untuk keluarga saya. Ini persoalan. Ataukah seseorang suami yang memiliki pergumulan, seorang istri yang memiliki pergumulan,
Sebuah rumah tangga yang berada di dalam tanah penderitaan oleh karena berbagai persoalan dan pergumulan yang mereka alami di dalam rumah tangga mereka. Hari ini juga kita diperhadapkan dengan sebuah pergumulan dan persoalan yang mengeneral di atas muka bumi ini, yaitu persoalan tentang COVID-19. Banyak pergumulan, banyak persoalan. Dan tidak sedikit di antara kita juga mengalami hal yang sama dengan orang-orang Israel ketika mereka berada di tanah perbudakan. Mereka kehilangan harapan. Hari ini pun banyak orang yang kehilangan harapan. Banyak orang yang seolah-olah merasakan tidak ada lagi masa depan. Dalam berbagai versi, kita mengalami pergumulan dan persoalan itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, janji Tuhan tidak pernah usang. Janji Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Sebagaimana apa yang Ia sampaikan kepada bangsa Israel di tanah pembuangan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Sebentar lagi akan datang pembebasan daripada Tuhan Allah kita. Ini yang harus kita pegang dalam hidup kita. Pembebasan dan pelepasan serta mengangkat segala pergumulan yang ada dalam hidup kita. Tuhan janjikan itu kepada semua kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menyadari bahwa Tuhan menjanjikan pembebasan dan pelepasan itu dalam hidup kita. Maka jangan seorang pun di antara kita yang cepat berputus asa dan kehilangan pengharapan. Yang merasa bahwa hari esok itu sudah tidak ada lagi. Jangan pernah ada pokok-pokok pikiran yang seperti itu di dalam hidup kita. Yang seharusnya ada di dalam hidup kita yang kita bangun adalah sebagaimana Allah membebaskan Israel dari berbagai pergumulannya. Maka kita meyakini Tuhan juga akan membebaskan kita dari segala pergumulan dan persoalan dalam hidup kita. Apapun itu yang kau hadapi hari ini. Kalau engkau katakan, ya kami mempunyai persoalan ekonomi di masa COVID ini. Israel juga mengalami hal yang sama, tetapi Allah katakan, keselamatan yang daripadaku akan datang, pembebasan dan kesejahteraan. Tuhan menjamin kehidupan perekonomian mereka. Maka hal yang sama juga mau diberitakan kepada kita. Tuhan menjamin kesejahteraan untuk Ia limpahkan dalam kehidupan. Kepada siapa? Sekali lagi firman Tuhan katakan, kepada mereka yang beribadah kepadanya. Kalau kita bilang, Tuhan tolong saya, bebaskan, selamatkan saya dari segala pergumulan, tetapi kita sendiri tidak memelihara hari-hari ibadah kita kepada Tuhan, bagaimana mungkin kita akan diselamatkan dan dibebaskan? Oleh sebab itu pembelajaran berimannya adalah beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, sampaikan, mintalah. Tuhan katakan, ketuklah maka akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan. Tidak sedikit juga di antara kita mungkin dalam menjalani kehidupan ini di tengah berbagai tugas tanggung jawab lalu berpikir, saya punya banyak keterbatasan, saya tidak mampu. Banyak orang yang ingin berkembang, banyak orang yang ingin bertumbuh, banyak orang yang ingin memiliki karir yang baik, masa depan yang baik bagi kehidupan rumah tangga. Lalu mulai berpikir, ya saya ini penuh dengan kelemahan, saya ini penuh dengan kekurangan, saya tidak bisa. Melihat kanan, melihat ke kiri, lalu bilang, ya saya tidak seperti dia, dia sih, wah dia luar biasa, dia hebat. Ya masa depan keluarga kami akan seperti ini saja. Hei, Bapak Ibu, jangan berpikir seperti itu. Allah menciptakan engkau sebagai ciptaan yang terbaik. Engkau mampu melakukan segala sesuatu. Bahkan siapa kita yang tidak terpesona dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan dan kerjakan di dalam dunia ini? Kita semua terpesona dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Lalu tidak sedikit juga yang mengatakan, ya dia kan Tuhan, dia bisa lakukan itu. Dia kan anak Allah, dia bisa lakukan, kita ini siapa? Tetapi Tuhan Yesus katakan,
Nah ini dia, saya mau ajak saudara untuk buka satu nats firman. Supaya saudara pulang dari sini, saudara sadar bahwa saudara punya kuasa. Dan saudara bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup saudara. Mari buka di dalam Injil Yohanes pasal 14. Mari buka sama-sama. Injil Yohanes 14. Ayatnya yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama, kita mulai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Bapak Ibu coba lihat itu. Benar ya? Tuhan Yesus katakan barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Lalu sampai hari ini masih banyak orang yang bilang ya dia kan Tuhan Allah, dia anak Allah. Bagaimana mungkin saya bisa mengerjakan apa yang ia lakukan? Lalu Tuhan Yesus katakan engkau mampu melakukan apa juga yang aku lakukan. Lalu kemudian hari ini kita berkata ketika ada orang yang membenci kita, ketika ada orang yang memfitnah kita, ketika ada orang yang mencoba menjatuhkan kita, bahkan mungkin menyakiti kita, lalu kita katakan, firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang, ampuni. Kalau pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu. Lalu kita bilang, itu kan dia kan Tuhan. Dia bisa lakukan itu karena dia Tuhan, saya kan bukan. Dia anak Allah, saya bukan. Lalu Yesus katakan, engkau juga mampu melakukan itu. Bahkan lebih jauh di sana dikatakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bapak Ibu mari perhatikan kalimat ini. Tuhan Yesus bilang, engkau bukan saja mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi yang lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, engkau mampu melakukannya. Asalkan apa? Engkau percaya. Oleh sebab itu jangan seorang pun di antara kita yang berpikir, saya tidak mampu untuk karir yang baik, untuk masa depan keluarga saya. Oh tidak, kami tidak mampu, kami lemah, tidak. Anda diberkati dengan kuasa Roh Kudus. Anda diberkati dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Anda punya Allah di dalam Kristus Yesus, sumber segala berkat, yang menjamin masa depanmu, yang menjamin masa depan anak-anakmu. Sebagaimana kepada Israel ia katakan keselamatan daripadaku akan datang, pembebasan dan kesejahteraan kemakmuran akan kuberikan kepadamu. Maka hari ini firman itu diberikan kepada saudara. Tuhan menjanjikan kesejahteraan bagi kehidupan rumah tanggamu, bagi kehidupan anak-anakmu, untuk menggapai masa depan yang ia sediakan bagi setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu, jangan seorang pun di antara kita yang berpikir bahwa kita lemah dan kita tidak mampu. Tuhan katakan engkau mampu melakukan bahkan hal-hal yang lebih besar daripada itu. Kita diperhadapkan dengan situasi saudara-saudara kita di luar sana yang tidak seiman dengan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita. Jangan pernah engkau menghakimi dan menilai mereka di luar sana. Jangan. Jangan pernah. Persoalan keselamatan itu persoalan Tuhan Allah, bukan persoalan kita. Lalu kita mau bilang kita diselamatkan, mereka tidak diselamatkan. Oh tidak. Tetapi Tuhan katakan kepada orang asing, kepada orang-orang kebiri. Itu adalah orang-orang sida-sida, para kasim. Mereka orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang dinajiskan, orang-orang yang tidak layak. Tetapi oleh Tuhan katakan kepada mereka juga keselamatan itu diberitakan. Dan kepada mereka yang memelihara hari Sabat dan melakukan ketetapan dan hukumku, kepada mereka juga akan keselamatan itu diberitakan dan disampaikan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka biarlah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman hari ini, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan sebagai kepala keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, pekerja dan pelayan, apapun profesi yang kita lakukan hari ini, ataupun mungkin engkau yang sedang berjuang mencari pekerjaan, engkau yang sedang berjuang membangun karirmu, menggapai masa depanmu, firman Tuhan katakan, asalkan engkau percaya, beribadah kepada Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintahnya, maka pembebasan dan kesejahteraan akan diberikan kepadamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Janji Tuhan selalu digenapi, Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Tuhan utus umat-Nya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia, bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam keresahan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita mari kita berdiri. Dan bersama kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaannya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersehati dalam syafaat kita. Kita tundukkan kepala kita, kita angkat hati kita kepada Tuhan Allah Bapa Sorgawi. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur. Karena di hari Minggu ini oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami digerakkan, dituntun dan dipimpin untuk bersama
membangun sebuah persekutuan orang percaya, gerejamu, yang di dalamnya kami boleh memuji, memuliakan, membesarkan namamu. Dan dalam gerejamu ini juga kami boleh diberkati dalam sabda kebenaran firman. Bersama dengan jemaatmu, kami bersyukur karena kami boleh kembali mendengar sabda firman Tuhan. Bersama dengan para presbiter, kami bersyukur karena Tuhan pakai kami untuk memberitakan sabda firman Tuhan. Bapa, kami mohonkan, teguhkanlah firman ini dalam hati kami masing-masing. Oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami senantiasa diingatkan akan firman-Mu, akan semua ajaran, kebenaran, perintah, ketetapan, dan hukum-hukum Tuhan yang sewajibnya berlaku dalam seluruh kehidupan kami, untuk kami kerjakan dan kami lakukan, dan kami teruskan sebagai sebuah kesaksian hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa Sorgawi, berkati semua kami dalam firman. Kami berpegang teguh di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Janjimu dalam berita firman yang telah kami dengar, itu berlaku bagi semua kami. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya untuk memuliakan nama-Mu di tengah berbagai tugas tanggung jawab dan aktivitas hidup kami. Syukur kami kepada-Mu ya Allah. Saat ini bersama dengan semua jemaat-Mu yang hadir, baik mereka yang beribadah di dalam gedung gereja ini, ataupun mereka yang beribadah dari dalam rumah mereka masing-masing, ataupun dimanapun mereka berada saat ini, tetapi mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kami bersehati mendoakan gereja-Mu di atas muka bumi ini, gereja yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Sang Kepala Gereja. Kami berdoa dan menyerahkan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dari lingkup sinodal, mupel, jemaat, sektoral, bagian jemaat, bahkan pos-pos pelayanan. Tuhan berkati. Kami berdoa bagi mupel Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dalam seluruh koordinasi pelayanan yang berlangsung di mupel Sulsel Bahra ini ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu yang menuntun dan memimpin, sehingga boleh terbangun dan tercipta satu pelayanan bersama, yang di dalamnya dan di atas semua itu, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa secara khusus bagi GPIB Jemaat Mangamaseang. Tuhan memberkati gereja dan jemaat ini ya Tuhan. Memberkati para presbiter, diaken, penatua, pendeta, pengurus unit-unit misioner, bahkan seluruh perangkat pelayanan di tengah jemaat ini, pegawai kantor majelis jemaat, kepala kantor, koster, security, driver. Tuhan, berkati mereka semua Tuhan. Jaga dan pelihara seluruh kehidupan mereka. Cukup-cukupkanlah berkat-Mu dalam kehidupan mereka.
dalam berkat-Mu itu, jadikanlah mereka berkat bagi orang banyak. Secara khusus hamba menyerahkan para diaken dan penatua yang bertugas dalam ibadah minggu saat ini. Bergandengan tangan dengan organis, pemandu lagu, tim multimedia, satgas yang mendampingi dan memastikan sehingga seluruh protokol kesehatan boleh berlangsung dalam pelaksanaan ibadah ini. Semua mereka Tuhan, bahkan yang bertugas di parkiran, Tuhan berkati semua mereka Tuhan. Dalam pelayanan yang mereka lakukan, hamba mohonkan, turunlah kiranya kasih karunia rahmat damai sejahtera Tuhan, berkat sukacita dan kebahagiaan sorgawi memenuhi seluruh kehidupan mereka dalam seluruh langkah kehidupan di tengah keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Bersama dengan para diaken, penatua yang hadir saat ini, hamba bersehati mendoakan semua jemaat-Mu yang hadir. Baik mereka yang beribadah dalam gedung gereja ini ataupun beribadah dari rumah mereka masing-masing. Bapa Sorgawi berkati semua mereka. Suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, cucu. Tuhan berkati mereka semua. Jaga pelihara kehidupan mereka, cukupkanlah berkat-Mu dalam hidup mereka. Jangan ada di antara mereka yang hidup dalam kekurangan dan kelaparan ya Tuhan. Pakailah kami, agar kami boleh saling menopang, saling membantu, saling mengulurkan tangan. Dan berkat Tuhan boleh dialami dan dirasakan oleh semua umat Tuhan, oleh sesama kami manusia. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan di tengah kehidupan perjalanan umat-Mu. Kalau ada di antara mereka yang memiliki pergumulan, persoalan, beban yang berat, bahkan di antara mereka yang sakit, hamba berdoa secara khusus bagi Bapak Gerson Palar, Bapak Okto Irianta, Ibu Andi Asanjar, Ibu Maya Pinontoan, Ibu Resmiati Thomas, Ibu Sugeng, Bapak Adolf Suki, Ibu Ros Takalawangan, Ibu Teli Latuperisa, Bapak Joseph Sinai, Ibu Loisa Parihala, Ibu Alwina Leimalaya, Bapak Theo Talahatu, Ibu Betsy Podu, Ibu Rosnia Abu Bakar, Bapak Hans Pangemanan, Bapak Solihin Iksas, Ibu Vin Samahati, Ibu Amelia Seba, Ibu Petersina Jonas. Bersehati kami meminta dan memohon kepadamu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa berikan belas kasihan-Mu, sembuhkan mereka dan lepaskan mereka dari segala sakit penyakit ini. Ringankan segala beban, berikan jalan keluar di tengah pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan kami meyakini mereka akan disembuhkan dan dipulihkan. Sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera Tuhan akan bersama-sama dengan mereka di tengah kelepasan dan pembebasan dari segala pergumulan dan persoalan hidup mereka. Dan biarlah setiap pribadi bersyukur atas pertolongan dan cinta kasih Tuhan yang dinyatakan dalam hidup mereka. Demikian juga bagi mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang berjuang di bangku sekolah dan perguruan tinggi untuk menggapai cita-cita mereka. Tuhan, kami menopang mereka semua di dalam doa, dan kami mohonkan oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun dan memimpin mereka hingga mereka ditibakan di masa depan
yang penuh dengan kesuksesan, keberhasilan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Bahkan ketika ada mereka yang berduka oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, pakai kami Tuhan sesama umat-Mu sebagai orang-orang beriman, agar kami boleh Tuhan pakai menghibur, mendatangkan kekuatan bagi mereka yang berduka, sehingga lambat laun duka mereka boleh ringan mereka rasakan, dan mereka berkepenuhan dalam sukacita pengharapan kepada Engkau ya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa juga bagi peristiwa duka di Lore Timur, Poso, Sulawesi Tengah. Tuhan menguatkan semua saudara-saudara kami yang berduka di sana akibat perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab dari kelompok-kelompok. Tuhan memberkati pemerintah Indonesia, TNI, Polri dalam mengatasi dan menumpas kelompok-kelompok yang mengakibatkan peristiwa duka ini. Dan untuk itu kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, Badan Eksekutif Legislatif, para kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun juga kota dan kabupaten. Tuhan berkati, bergandengan tangan bersama juga dengan para pemimpin kami di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dan dusun RT RW. Tuhan berkati semua mereka. Dan dalam hikmat-Mu kami percaya mereka akan memimpin bangsa dan negara ini untuk mendatangkan keadilan, kesejahteraan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami masih hidup dalam suasana dan situasi pandemi COVID-19. Mampukan kami Tuhan untuk tetap terus menjalankan protokol kesehatan. Hikmat Tuhan bersama dengan semua kami. Lindungi kami, naungi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, jauhkan kami dari virus ini Tuhan. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang bertahta dan menaungi kehidupan kami. Kuasa yang mendatangkan kekuatan, kesehatan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam seluruh jalan hidup kami. Hamba berdoa juga untuk keluarga-keluarga dalam sektor pelayanan 5, keluarga Watimena Manusiwa, keluarga Nelwan Kambing, keluarga Mintabae Saini, keluarga Nanulaita Aipasa, keluarga Noya Nanulaita, keluarga Kalengkongan Suhari. Berkati mereka semua Tuhan dalam iman, pengharapan, dan kasih dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka menuju masa depan yang Tuhan sediakan. Kami percaya hal yang baik senantiasa mereka alami, dan pakai mereka Tuhan, keluarga-keluarga ini, agar melalui kehidupan mereka, mereka juga boleh menopang seluruh gerak langkah pelayanan gereja ini, memberi diri dalam gerak langkah pelayanan gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkat Tuhan memenuhi seluruh kehidupan keluarga mereka dan keturunan mereka. Syukur kami atas segala berkat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memberikan kami makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, dan pelayanan. Engkau Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Engkau Tuhan yang menambahkan usia bagi kami dari tahun lepas tahun, baik usia kehidupan pribadi maupun usia perkawinan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Engkau berikan. Pakailah berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami ini Tuhan. Dalam hikmat-Mu kami boleh menggunakan dan memakainya untuk menopang seluruh pelayanan gereja ini dan berbagi dengan sesama kami. Sehingga melalui tangan kami nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Umat-Mu yang saat ini juga bertugas sebagai pemandu lagu. Ibu kekasih yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat. Tapi oleh kasih-Mu, oleh penyertaan dan pemeliharaan-Mu, terbangunlah iman percaya di dalam hidupnya. Untuk tetap melayani Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Olivia. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus mengalir dalam tubuhnya. Kuasa Tuhan yang memastikan kesembuhan dan pemulihan dalam tubuh jasmaninya. Syukur kami kepadamu ya Allah.
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dan dengarlah nats Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14 menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Karena kasih-Mu
Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 13 Juni 2021 pukul 09.00 WITA. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang melalui presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagei, organis Saudari Hilary Palisungan, Kantoria, Ibu Olivia Sianipar, dan Saudara Cliff Tase, Operator MGN Multimedia, Tim Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Mangamaseang. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, beserta keluarga. Ibadah Pelkat Keluarga dan Ibadah Minggu. Ibadah hari Minggu Pelkat PA 20 Juni 2021 pukul 08.00 WITA melalui video YouTube PA Mangamaseang. Link dikirim Kakak Layan hari Minggu pagi. Ibadah hari Minggu Pelkat PT 20 Juni 2021 pukul 09.00 WITA secara online daring menggunakan aplikasi Zoom. Link dikirim Kakak Layan pada hari Minggu pagi. Ibadah Pelkat GP hari Selasa 15 Juni 2021 pukul 18.00 WITA bertempat di Gereja Mangamaseang. Mohon kehadiran anggota Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Pelkat PKP hari Senin 14 Juni 2021 pukul 17.00 WITA bertempat di Gereja Mangamaseang. Mohon kehadiran anggota Pelkat PKP sektor 1 sampai dengan 10. Ibadah keluarga hari Rabu 16 Juni 2021 pukul 18.00 WITA dilaksanakan secara live streaming dan luring dengan menggunakan tata ibadah bulan Pelkes GPIB tahun 2021. Ibadah ini dihadiri